Masapot, Halo. dimanapun berada. Halo. Jumpa lagi dengan kami tim Masapot di edisi spesial. Spesialnya apa? Karena hari ini kita membahas tentang momen Natal. Natal. Nah, siapa nih yang lagi Natalan di rumah? Bagi dong kembang layangnya. Termeso ya. Oke, kita akan memulai perbincangan di momen Natal ini. Sebelumnya akan diawali dengan doa yang dibawakan oleh abang kita yang paling kece, Bang Pendeta Rolandi. Situmorang. Silakan ya Bangku. Ya, kita bersatu di dalam doa, bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kelahiran Yesus Kristus untuk menjadi keselamatan bagi kami. Saatnya kami tim Masapot untuk boleh berbagi cerita tentang Natal. Tuhan Yesus yang memberkati kami, sehingga percakapan ini menjadi sukacita bagi banyak orang. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bang Pendeta. Terima kasih. Jadi grogi saya mobil gitu. Ya, hari ini kita diskusi, bincang-bincang tentang Natal gitu ya. Sebelumnya ini lagi pada libur atau lagi akan liburan atau Libur terus. Saya libur terus. kok libur terus Bang? Apa maksudnya Bang? Libur terus, pemasukan datang terus. Beda-beda kelasnya ya. Oke. Berarti ini lagi libur ya? Bang Rolandi kapan berangkat liburan? Udah berangkat? Bingung Mas ya. Pas tayang Mas Apot ini udah berangkat ya? Iya. Udah liburan ya, nanti akan Dari beberapa pinggiran lagi. Danau Toba. Ada iya, makanya Selancar. iya sekarang Bang Rolandi Natalan liburan gitu ya pemikirannya ya. Oke, abang-abang ini gimana liburannya aman? Tersisa semua ini. Libur. Libur setelah Natal. Libur setelah Natal. Ya, Ih, curhat Natal banget tersisa. sih Bang Raja. Oke, kita bicara soal Natal nih. Apa sih kira-kira makna Natal gitu ya? Apakah Natal itu ya waktunya liburan gitu? Natal itu ya waktunya ya meraih rezeki? Kayak kakak ya lagi banyak orderan ya Bang ya? Gitu ya. Apa sih makna Natal gitu? Ini kayaknya pendeta-pendeta muda semua ya. Ya. Kalau yang di sini katanya Bang Raja yang jelaskan. Silakan Bang Raja. Aku Natal ya. Natal, iya. Apa makna Natal secara umum? Waduh, secara umum. Secara khususnya gimana? Secara khususnya nanti Bang Rolandi. Iya, secara umum kita sudah tahu ya, Natal itu kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, yang mana kalau Tuhan Yesus itu datang berarti membawa kasih. Nah, jadi kalau dibilang tentang kasih, kasih itu berarti kan rasa peduli dengan orang lain, rasa sayang, rasa memperhatikan dengan tulus, dan itu semua kita rasakan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Nah, jadi kalau kita rayakan Natal, esensinya sih menurut saya itu kasih ya, waktunya kita untuk bisa menumbuhkan atau mengembangkan adanya cinta kasih di antara kita dengan lingkungan kita. Oke, bicara soal kasih. Kasihnya dalam kategori apa nih? Misalnya, kasih dah gitu kan. Kasih dah dia Nastar Stopless. Atau Kompang Layang Sekaleng. Boleh juga, boleh juga. Gimana? Lebih Spesifik. Gitu. Silakan Bang Raja. Iya, jadi di antara Ini yang mana, Mas? ya, Ini kanan ini. seperti di dalam Lukas itu ya, bahwa ketika kita di dunia ini ada rasa ketakutan, kekhawatiran, ya katanya ya malaikat mengatakan jangan takut sebab yang akan datang ini adalah juru selamat yang akan menyelamatkan kita. Jadi kita dibawa kepada suasana di mana kasih itu menjadi paling dominan atau menguasai jadi hari utama dalam Natal. Dan ini mungkin bisa kita rasakan di perayaan Natal kita, sejauh mana kasih itu betul-betul nyata dan sejauh mana kasih itu betul-betul hal yang ingin ditunjukkan dalam Natal itu. Boleh dalam bentuk tadi berbagi itu ya, berbagi roti, kue, Iya, berbagi udah banyak ya yang ngirim ya gitu parcel ya, atau banyak ya parcel ya datangnya. buah, Itu termasuk kasih Natal, juga, itu juga bagian dari gitu ya, kasih. kepedulian. Sama sampingnya dibagi. Iya, boleh. Iya, gimana Bang Adrian? Silakan.
Ini Mau tentang apa nambahin? ya? Penasaran ya? Abang tentang fakta dan Oh tradisi. gitu ya. Yang pertama memang kalau kita bicara Natal ada fakta historis dan juga ada juga fakta secara tradisi. Jadi kalau secara historis kan banyak orang nih bilang kenapa tanggal 25 gitu kan? Kenapa harus tanggal 25 Desember? Gimana cara menentukannya itu gitu kan? Nah, memang kalau dari segi Alkitab memang dia tidak ada secara eksplisit atau secara gamblang menyebutkan tanggal di situ kan. 25, Lalu iya. menjadi perdebatan di kalangan kita Kristen misalnya kan. Kenapa harus di tanggal itu gitu. Tapi memang banyak orang yang menganggap bahwa di dalam perayaan Natal itu bukan sebatas soal tanggalnya tapi esensinya atau substansinya gitu. Jadi memang kalau kita mau memberikan informasi yang pasti penanggalan secara fakta sejarah itu ada sebenarnya di dalam Alkitab, ya kan? Bahwa di dalam Alkitab sendiri memang dikatakan Yesus itu lahir dari seorang perempuan bernama Maria yang dimana diawali dengan seorang yang bernama Elizabeth, sepupunya, dan Zakaria pada saat itu lebih dahulu mendapatkan berkat yaitu kelahirannya Yohanes gitu kan. Nah itu dikatakan pada saat itu bulan ke-6. bulan ke-6. Nah kalau memang dikonversikan dalam kalender Masehi ya itu memang jatuhnya di bulan Maret. Si Marianya bertemu malaikat datang ke rumah Maria. Kalau dikonversikan di bulan Maret berarti 9 bulan pas dia bulan Desember lahirnya. Kalau dikonversikan sebenarnya jadi secara hitungan fakta historisnya tepat begitu. Jadi kalaupun ada yang bilang misalnya itu diambil dari tradisi penyembahan dewa matahari kurang tepat karena tradisi Yesus sendiri lahir itu lebih duluan daripada penyembahan dewa matahari itu kan. Ya, Itu secara fakta historis itu sih kalau menurutku ya. Ya, ada yang mau menambahi? Ya, jadi seperti tadi kata Bang Pelita Andrian ya, di awal-awal itu gereja tidak merayakan Natal. Ya, justru gereja itu mula-mula merayakan Paskah. Nah, jadi Paskah itu yang dirayakan itu memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sejak tahun 336 Masehi barulah disepakati gereja untuk merayakan Natal tanggal 25 Desember. Seperti Secara itu. bersamaan. Secara bersamaan disepakatilah bahwa gereja-gereja merayakan Natal tanggal 25 Desember. Oke. Itu tambahannya ada lagi? Bang Ronaldi kayaknya ada yang dipikirkannya itu sampai berkerut itu dakinya. Luar biasa Dan- pengetahuannya Bang Adrian sama Bang Raja ini. Bang Barus mau nambahin? Dia bacain Pokoknya sampai bergaris-garis dulu. Dia baca-bacain apa yang pertanyaannya di situ. Ingat-ingatin di bagian. Jangan jadi abang menanyakan aku ya. Ada nanti waktunya. Namanya Natal kan saling berbagi Saling kasih. berbagi kasih. Karena aku nanti mengasihi pendeta Yeni, ku tanya juga. Lagi pertanyaan. Iya, ada yang lagi mau nambahin terkait yang tadi disampaikan fakta menarik dan tradisi tentang Natal itu? Sebenarnya gini Kak Oh, ya. tambah lagi, boleh. Kalau itu kan oke lah, orang kan kadang nggak terlalu suka sejarah. Oke, banyak juga yang suka sejarah kan. Tapi menurutku sekarang ini di kalangan anak muda atau mungkin kita-kita juga tradisi Natal itu kan berbeda-beda ya. Kalau dulu di kampung saya itu panen kan, kami kan petani padi. Jadi kalau panen, orang tua menjanjikan nanti kalau panen dibelikan baju Natal. Jadi mulai dari masa-masa padi itu ditanam sampai menjelang panen nanti menjelang Natal, anak-anak itu euforianya cukup tinggi karena nanti mereka akan mendapatkan ayat Baju liturgi, Natal. ya kan dapat ayat liturgi berarti dapat baju Natal. Jadi euforianya itu memang selalu dinanti-nantikan gitu kan. Apakah misalnya sekarang orang itu lebih melihat formalitas gitu kan. Anak-anak sekarang itu lebih kayak ya udahlah Natal. Natal gitu ya. Effortnya itu loh, kalau saya dulu waktu saya kecil, dulu saya merasa kalau Natal itu selalu yang ditunggu-tunggu gitu. Bukan karena bajunya sih, tapi karena momentumnya itu. Kayak anak-anak di pedesaan itu memang merayakan Natal itu ingin
ingin menampilkan sesuatu. begitu. Jadi Tapi kalau saya emang karena bajunya sih bang, karena setahun sekali beli baju. oh gitu ya. Kecil. Kasihan ya. Bukan kasihan aja bang, kasihan banget. Oke, iya. Terus Jadi Bang, lanjut, itu Bang. makanya mungkin perlu kayaknya kita kayak sharing-sharing gitu kan. Beli baju. Sharing baju maksudnya. Bukan maksudnya beli kayak, baju. kayak anak abang misalnya, apakah karena ditawarin itu atau dia memang karena lihat nih Natal ini seru nih gitu kan. Nah, itu kan pasti beda konteks mereka sekarang gitu. Kalau dulu kan memang kita tuh kayak memperjuangkan untuk mendapatkan itu pun dibarengi juga dengan kita harus rajin membantu orang tua gitu kan. Gitu. Kalau sekarang kan kayak ya udah orang tuanya malah lebih semangat kan, lebih heboh kan, anak-anaknya siapaan sih, ya udahlah. Makanya sekarang ada liturgi mom and baby. Oh gitu. Ada ya. Itu yang pernah Gimana itu bang? ya. Mom and daddy. Mom Anaknya and baby. Anaknya Yang digendong. paling dia tunggu. Mamanya menggendong babynya. Jadi anaknya digendong, mamanya yang liturgi. Liturgi. Pada mula-mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Anaknya diam aja ya. Mamanya yang baca. Anaknya diam aja. Itu lah sukacita Natal itu. Sukacita Natal juga itu. Iya. Mom and baby. Oke. Terlalu Gitu, serius gitu, kan gitu. apa memperhatikan di momen Iya, aku memang begitu selalu ya. perhatikan yang baik. Luar biasa. Lanjut bang. Yang mana lagi? Fakta tadi, ternyata sekarang orang tuanya yang lebih Iya, semangat. orang kan tuanya gitu. lebih semangat. Itu bisa jadikan fakta apa enggak sih? Atau Fakta sih itu. asumsi juga ya. Fakta. Fakta sih Misalnya bang. kita di kota-kota besar juga kan, di Jabodetabek misalnya. Itu gimana sih perayaan Natalnya? Apa hanya kayak dibilang Kak Yeni tadi sama Abang Rolandi tadi, apakah karena hari libur? Kan itu anak-anak tahu itu libur kan? Libur panjang. Atau ya apa kan? sih yang lengket di memori mereka itu tentang Natal? Kalau aku sih paling kuingat ya pasti itu. Baju baru. Iya, baju barunya itu, tapi sebenarnya kan kalau dilihat baju barunya itu sebenarnya ya gimana lah, ekonomi dulu kan terjangkaunya kan sangat-sangat ya, kalau dibandingkan sekarang mungkin harga-harga cukup tinggi kan itu. Tapi bukan soal baju barunya sebenarnya, rasa bahagianya mendapatkan penantian itu loh. Iya, Seperti menantikan Natal itu kan. Setelah udah dapet sebenarnya Biasa aja. bukan Berarti Senang faktanya juga ini, loh bang. senang. Senang juga. berarti faktanya ini hanya di sekedar euforianya aja ya? Host nanya. Coba jawab. Aku sekarang. Bisa lah, ini pendeta Yeni kok. Host kedua. Ya, begini. Itu Iya, iya. biasanya yang di, Coba kita biasanya di respon. sampingku ini banyak yang mau dibilang. Iya. Nggak tahu aku mau bilang apa katanya kan. Silakan Bang Henry. Enggak, aku mana nanya. Iya bisa. Maksudnya euforia yang positif juga nggak apa-apa sih. Asalkan jangan berakhir dengan tanpa kesan gitu loh. Takutnya kita kan Natal itu kayak semacam tahunan aja gitu, perayaan tahunan gitu kan. Kalau Bang Raja tadi bilang Natal itu maknanya Iya, maknanya dalam kan. Sedangkan Halloween aja di Amerika kan mereka benar-benar mempersiapkan kan kostumnya ini. Mereka benar-benar totalitas kan. Nah, kita gimana gitu maksudku kan. Bisa dijadikan apa, fakta atau apa ya? Ya, fakta. Sharing juga kan. Bisa jadi mungkin kalau misalnya di pedesaan ternyata nggak seperti itu kan. Kalau di kota besar mungkin beda. Itu maksudku tadi. Makanya mungkin bisa juga kita dengerin kawan-kawan kita yang di pedesaan, mereka se-effortnya seperti apa gitu kan. Terus kalau fakta dan tradisi pendeta-pendeta sendiri menikmati Natal gimana? Wah, ini baru memang. Pendeta. Bang Roland nih. Masih Ini giliran abang nih. Pertanyaannya itu untuk siapa tuh? aku lihat ya. Contekannya. Kita bakalan nih. Oh, Bang apa? Iya. Jangan pura-pura lupa bang. Bagi pendeta bagaimana katanya? Enggak, katanya. aku makna Natal kok. Abang kan mewakili ketuanya pendeta. Kan udah dipersiapkan pertanyaannya. Aku pesen Natal kok. Ya memang kayak gini kamu kalau kumpul ya. Belum lagi tambah Bang Rin, belum lagi tambah Kak Agnes, Bang Dedi. Ya, Bisa mancing kami di sini. bisa Nyanyi. main. Sayang vokalisnya nggak ada ya. Apa tadi mau dijawab Bang Rolandi? Gimana Bagi bang pendeta kalau para biasanya. pendeta menurut Iya. pengalaman abang nih? Menurut abang lah, nggak usah Abang yang paling tua di sini. Fakta dan tradisi para Pendeta pendeta merayakan Natal bersama keluarga. menikmati sukacita Nggak usah para Natal. pendeta, mewakili dia aja sebagai pendeta. Apa yang mau dibilang? Tapi kalau aku memang, kalau Natal anak sekolah minggu, aku nggak khotbah di tempat lain. Oh, memang melihat ya. Mengkhususkan waktu lah ya untuk anak. Ya, kalau Itu telepon ini- orang pun maaf ya nggak bisa. Oh berarti maaf ya nggak bisa ditolak gitu pelayanan Iya. itu karena
mau menyaksikan Mau anaknya menyaksikan Maria Nah, Bapak yang anak baik. dan istri tadi yang iya, mom and baby tadi. Pada mula-mulanya di sini. Oh, aku mulai ngomong itu. Bukan. Maksudnya begitu kalau mom and baby tadi. Oh, iya. Itu kan euforia yang luar biasa. Oh, euforia. Iya, iya. Semangatnya itu loh. Kalau Luar biasa. kadang ibu-ibu ini pun panjang juga liturginya Bang kan. Oh gitu. Umur sudah 40-an kan. kok panjang pula liturgi. Panjang Kak. Orang pada mula-mulanya Itu lah. satu kan, ada yang lain. Aku kan yang hafal cuman itu. Yang lain panjang. Iya, iya. Aku tuh di tengah. Benar. Putus nanti, putus nanti. Rupanya jago juga mereka. Oh, iya gitu. dong. Hafal dia ya. Hafal dia. Ibu-ibu tuh memang the Luar best. biasa. Terus apa lagi Bang? Kalau Cuma kami, itunya. karena rumah kami itu di komplek padat penduduk. Oke. Kalau si Gavi selalu bilang sama mamanya, "Ma, siapkan kue banyak." Oh. Kenapa? Ih, malulah nanti kita waktu hari raya kemarin diantar tante itu lontongnya. Oh, Masa kita nggak antar lontong kue. lebaran, kesana Oh, ada tradisi kue. berbagi. Iya, Berbagi, kalau berbagi. Natal- Kalau Kasih Natal dah. pasti ingat dia itu. Gitu Pesan ya. kue banyak-banyak Karena Mas, pas katanya. pas Idul Fitri tetangga Mereka nganterin. nganter, iya. Oh, ini ada Nanti juga aku yang WA Antar kakak. lontong. kerumunan umat beragama. Iya. Nanti aku WA Jadi kakak. enak Kak. dia. Beras kuenya Kak. Nastarnya Kak, bagi dah. Enggak, itu tetangga. Emang kita tetanggaan. Tapi itu memang Tetangga itu lah sama-sama satu ini komplek. Kak Ian, Apa tuh? itu tradisi sebenarnya kayak di Medan, di daerah Siantar. Iya, Siantar itu masih lanjut loh. Artinya Di sini masih, di Bang. sini masih ya. Jakarta Sini juga. masih. Kami juga gitu. Ngantar gitu di kan. wilayah Itu kan kami. indah ya, artinya kita pas teman-teman kita muslim mereka Idul Fitri ngantar gitu Iya, kita makanan kan. Iya. Terus kita ngasih ini kan. Mati yang plus Nah, sambal. sekarang ini itu kan enak lah pokoknya. banyak nih guyonan-guyonan yang di TikTok itu kan. Ayo kita balas soalnya kemarin Idul Fitri yang apa? Yang takjilan itu loh. Oh iya, banyak Mereka makanan borong itu takjilan. yang Nasrani itu borong takjilan. Jadi kita buka puasa nggak ada lagi gitu. Sekarang kita balas dendam gitu kan. Kita borong gitu ya. borong ini makanan-makanan ini supaya mereka Kembang loyang. kehabisan makanan gitu kan. Artinya kan seru gitu kan. Seru. Nggak saling menghargai gitu. Iya, bagus saling menghargai. Nah, kalau anak yang nomor 2 ingat itu, Bang. Iya, Jadi karena mamanya suruh. Mamanya kan sengaja kebetulan- dibanyakin kuenya ya. Iya, mamanya kan nggak punya waktu juga bikin kue. Jadi suruh pesan kue. Dapur Olia ya. Dari sini Dapur Olia. Oh iya. Dapur Sekalian Dibagi. Iya. Berarti bagus untuk UMKM ya. Ekonomi Banyak juga dong kreatif. maknanya nih. Iya. Berbagi, Ekonomi kreatif. ingat teman ya kan. Iya, semuanya lah. Memang Oke. Ingat tetangga. Inspirasi memang ya. Luar biasa Bang ya. Rolandi ini memang Ya luar biasa. cukup dari saya. Itu baru 2 poin Bang. Ya itu dulu lah. Masih panjang waktu kita. Masih panjang. Masih. Itu Bang, Oh, fakta dan kalau tradisi. kami aja ya di keluarga aja ya. Iya, di keluarga. Udah lah, masa Bang ceritain keluarganya orang. Iya. Kalau kami tuh kalau di Natal itu biasanya Oleh sama Amor itu udah suruh kami tuh beli beras. Untuk apa beli beras? Karena mulai waktu di Tanjung Pinang itu kan kami terbiasa dan Covid kita kemarin 2 tahun itu setiap lampu merah asal ada pengamen kami kasih beras. Gitu. Oh. Jadi berbagi 5 kilo. 5 kilo gitu. Berbagi juga ya, Jadi berbagi ini- beras. Nanti kalau kurang berasnya pesan ke Karawang, Bang, banyak. Ah ya. Ada tuh. Kayak ini juga kayaknya ya, kayak ini sekarang ya. Apa tuh? Pabrik beras banyak di Karawang. Oh iya, tenang. Nanti Jadi, kita kalau Oh, ada aksi kasihnya juga ya, aksi Kalau sosial ya. Bagus, nanti bagus. ada. Mereka lebih kepada berbaginya, dan itu memang ya yang kita tanamkan. Tapi itu ajaran mamanya kan, bukan bapaknya. Bapaknya juga Bang, bapaknya memang orangnya suka berbagi. Untung lah kita nggak kenal sama bapaknya. Kita kenal sama mamanya aja. Iya, itulah sederhana, Oke. ide kesederhanaan aja. Keluarganya Ya, Bang? biasanya kalau Natal itu kumpul keluarga, itu sih iya mungkin ya? yang ditunggu-tunggu kali ya. Cengkareng itu ya. Ya, jadi Tapi kita nggak pernah ikut ya. ya, jadi tapi Curcol. selagi bisa lah, selagi bisa Oh, makan bersama. makan bersama. Terus biasanya sih motong Potong jalan. ayam gitu lah. Potong jalan. Berarti Terus apa lagi? tradisi ngunjungin orang tua gitu. Iya, ngunjungin orang tua. Ngunjungin orang tua. Kakak, apa Aku tuh? Sama kok satu keluarga mereka. satu keluarga. Sama. Ya kami Iya. kami berdua suami istri. Ya. Oh, udah lama. 10 tahun. Iya, 10 tahun. Lantas mirip. Gimana? Kalau kami apa ya? Natal itu momen yang ya betul kita pasti meluangkan waktu untuk keluarga walaupun kami datangnya terlambat gitu ya. Alasan karena pendeta. Karena ya tugas Iya dulu. loh, pelayanan loh, Pulang pelayanan dulu. Bisa begini loh. Ada tisu. Terus Mau nangis nih.
Nggak apa-apa. Habis kita ketawa nangis bagus itu. Iya, Banyak kan? nanti yang nonton jadi. Kalau aku momen Natal masuk bulan Desember pasti sibuk dengan alat peraga dan aktivitas. Jadi ini Sekolah minggu baru. Dia menangis ya. enggak mata. Jadi sering bertolak belakangnya. Udahlah, udah bisa itu. Suami bilang begitu ya kan. Tapi kita mah, iya apaan sih gitu. Bukannya kasih semangat gitu ya. Tapi udah bisa itu, udah bagus itu gitu. Maksud baik ya. Biar Membuat kita alat istirahat. peraga ya. Tapi kita bilang, ya apaan sih kamu gak mendukungnya gitu. Alat Kadang-kadang peraganya untuk anak-anak. ya untuk anak-anak maksudnya untuk bapak-bapak. Oh, alat peragian bapak ada juga. Beda. Oh, beda. Gitu. Jadi momen Natal Oh, pendeta adalah sekolah minggu. Iya. momen yang sibuk banget indah ya. untuk bagaimana apa sih namanya? Anak-anak itu Senang. Iya, bikin kado Natal untuk anak dengan karya kita sendiri gitu. Minimal kartu Natal gitu. Dan itu buat tiap tahun pendeta Yani lakukannya. puji Tuhan sih ya. Tapi ini siapa hostnya? Kok jadi aku ditanyain? Iya, selama pendeta sekolah minggu begitulah. Iya, jadi di masa Natal itu kerja pendeta ini yaitu menggunting, menempel, bikin kado Natal. bikin kado Natal. Kado untuk suami? Beda lagi. Oh, ada tapi. Ada. Jangan kayak terpaksa lah. Gitu, karena ya kalau keluarga ya pasti ya, walaupun datangnya terlambat gitu ya. Tapi ya tanggal 31 aja kadang nggak sama ganti tahun aja nggak sama keluarga. Kadang kan kita kan jauh ya. Iya. Gitu. Jadi ya keluarga Ada inti tisu? aja, suami dan istri gitu. Ada tisu? Kayaknya Apa Bang lagi? Henry belum. Oh, makna ya tadi. Makna Natal. Pesan Natal. Udah banyak kali kopeannya soalnya. Makna dan tradisi Bang Barus. Udah, Oh, udah. udah. Oke. Sekarang pesan. Sekarang yang ketiga, pertanyaannya adalah pesan Natal yang sesungguhnya tuh apa sih? Oke, kita boleh bicara tentang kembang loyang, kita boleh bicara tentang dapur Olia yang bikin begitu banyak kreasi makanan gitu. Tapi apa sih makna Natal sesungguhnya? Silakan Bang Barus. Oke, gimana Bang Drian? Terus jadi kayak serius ini. jadi kaku gini ya. Di sini Bang Barus Bang Melandu. Iya, benar. Akhir aja. Sebenarnya Terima kasih semua. makna Natal ya, pesan Natal ya. Yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Jadi Natal itu kan tadi Bang Raja sudah menjelaskan ya peristiwa Udah. kelahiran kan gitu kan. Dan apa yang boleh kita lihat di dalam sebuah perayaan Natal, ada banyak sih sebenarnya. Tapi yang bisa saya catatkan dulu untuk sementara ini, Banyak kali tuh. Ada 100 ya. ketika kita merayakan Natal, kita berbicara dan diingatkan tentang kasih Tuhan kan gitu kan. Berarti dengan kata lain, di dalam perayaan Natal kita diajak untuk mengajarkan supaya kita saling mengasihi kepada sesama, karena sudah terlebih dahulu Kristus Mengasihi kita. Allah menyatakan kasihnya kepada kita melalui peristiwa Natal tersebut. Kemudian ketika kita merayakan Natal, kita juga diingatkan tentang damai dan gitu kan. Di tengah-tengah gejolak dan ketegangan dunia, Natal memberikan pesan damai. Kristus datang untuk membawa damai. Jadi ini juga yang boleh menjadi sebuah refleksi buat kita gitu. Bagaimana dengan kehadiran kita? Kita merayakan Natal, sebelumnya ada situasi tegang. Bagaimana dengan setelah kita memaknai Natal, merayakan Natal dalam kehidupan kita? Berarti harusnya ketika kita benar-benar memaknai Natal itu, ada sebuah perubahan. Kita menjadi pembawa damai juga, kan gitu kan. Berubah ya Bang? Berubah, kan. Kemudian ada lagi nih. Mau lagi? Ya, Mau dong. Kami sabar nunggunya. Tambah dong. Udah banyak Ada lagi nih. ya. Lanjut Bang. Natal juga berbicara tentang harapan. kamera banget. Ya, Natal juga berbicara tentang harapan. Kedatangan Yesus merupakan janji harapan bagi umat manusia. Berarti ketika kita merayakan Natal, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, ada pengharapan yang menjadi kekuatan buat kita melalui kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Kita boleh melewati setiap persoalan, melewati setiap perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita juga merayakan Natal, kita berbicara juga tentang pengampunan.
Nah, kita boleh melihat bagaimana ketika peristiwa kelahiran itu kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan karena perbuatan kita, kebaikan kita, tapi karena kasih Allah. Berarti di situ ada pengampunan itu. Jadi ini juga yang boleh kita maknai di dalam sebuah perayaan Natal. Bagaimana kita juga mampu mengampuni orang yang melakukan kesalahan ya di dalam kehidupan kita. Dan Natal juga berbicara tentang solidaritas dan pelayanan. Wow. Luar Tapi biasa. saya sangat tersentuh dengan yang Abang katakan, Natal adalah bicara soal harapan. Tisu kan betul. Harapan yang indah. Gitu. Iya. Harapan indah. Iya. Nama gereja itu ya. Amin. Nama gereja ya. Iya, karena Iya. benar di momen Natal tahun ini menghadapi suatu pergumulan yang cukup berat, tapi benar-benar Itu kameranya, Kak. situ ya. Bicara soal harapan, dan itu Tuhan kabulkan gitu di tengah benar-benar ya, walaupun pendeta tetap dong punya rasa takut, dan itu nggak salah ya, Pergumulan gitu ya. itu ya. Punya rasa takut, khawatir, itu manusiawi, Pergumulan, tapi ketika saya ngerasa iya ya, saya nggak bisa melakukan itu sendiri gitu, dan memang terbatas kekuatan dan kemampuan kita untuk menjangkau itu, ya hanya bisa berdoa, bukan pasrah ya, tapi lebih tepat saya sukanya kata berserah, bukan pasrah gitu ya. Jadi terserah Tuhan, bukan terserah tapi berserah gitu ya. Dan itu Tuhan tunjukkan yang gitu, medis mengatakan begini tapi Tuhan kasih begini gitu. Oh, Kesembuhan maksudnya. kesembuhan gitu ya. Jadi puji Tuhan lah memang. Terima kasih sudah diingatkan bahwa memang benar bicara soal makna Natal juga adalah bicara tentang soal harapan. Mungkin banyak yang masih punya pergumulan, punya persoalan. banyak harapan, pergumulan apapun itu, jangan pernah hilang harapan gitu. Karena ketika kita hilang harapan, itu yang membuat kita lemah, tak berdaya. Baik, lanjut silakan Bang Nolani. Itu bagian apa? Iya, tadi memang Tambahan. yang disebutkan oleh Bang Henry baru itu saya simpulkan seperti satu lagu dalam Kita mau nyanyi nih. 45 iya, dengan judul Malas Niuhur Nabaga. Wow. Jadi memang itu pesan menyimpulkan apa yang disebutkan oleh Bang Henry tadi. Iya. Sukacita ya. Aku sih pengen menyanyikannya, cuman suara aku fals. Oh, aku pikir Abang mau solo tadi bilang Jangan begitu. suara aku fals, kalau boleh Oke. dibantu. Oke, kita nyanyi sama-sama ya, Oh, Bang. boleh. Abang ayat 1. Oke. Konduktornya mana nih? Enggak, tengah lah, tengah. Yang di tengah. Lari bang, lari bang. Tarik Bang Jang. Malas niuhur nabaga. Sama-sama. Malas niuhur nabaga, nahu ambilan konon, doma tubuh si palua, bayi tajo maon. Sangat baninay batata, dame mabani jolma, malas uhur ninay batata, bayi tajol maon. Ayat 2. Oh, 2 ayat. Ay sabor nginondo poltak, bintang bay nagolapin, nalau parihar nagolap, bayi uhur tain. Sanga baninay batata, dame mabani jolma, malas uhur ninay batata, bayi tajol maon. Ya, demikian persembahan pujian dari kami. Ya, di sini juga ada termasuk suaranya Bang Rim, Kak Agnes, dan Boto Dedi. Nanti dimasukkan suaranya yang bertiga ya. Di mana suaranya nanti kita selipkan suara-suaranya. Oke. Ya, maka Iya. mari kita masuk ke poin yang keempat. Wih, Oh, ada lagi. iya. Apa itu? Apa Bang, tentang apa, Bang? Harapan saat ini. Wes, Pendeta Adrian. Wih, harapan saat ini. jadi memang Ya kan betul? Iya ya. Iya. Harapan saat ini. Oke. Iya, silakan. Bang Adrian. kalau tadi Kak Pendeta ini
berkesaksian ya kan, ada harapan di tengah pergumulan, kesembuhan Bapak kita ya kan, itu merupakan sebuah kado Natal ya, kado Natal yang indah. Meskipun diawali dengan air mata, diawali dulu dengan Kepanikan. kegelisahan ya, tapi berakhir dengan sukacita karena kesembuhan orang tua kita. Tentu kita semua pasti punya harapan masing-masing. Saya juga punya harapan ke depan, kiranya boleh ya artinya mempersiapkan diri untuk lebih baik lagi, dan semoga harapan itu bisa terwujud nanti di tahun depan. Dan di tengah-tengah pelayanan khususnya kita gereja GKPS, tentu harapan kita adalah semua jemaat jangan sampai kehilangan pengharapan itu. Amin. Supaya setiap tahun kalaupun jemaat itu punya pergumulan, punya dinamika dalam hidupnya, tapi dia tetap merasakan sukacita Natal itu. Itulah maunya yang kita terus dengungkan kepada jemaat, bahwa setiap orang pasti memiliki harapan dalam hidupnya. Jadi jangan padamkan harapan itu. Kira-kira itu Bang kalau dari saya. Kalau harapan untuk kalian semua teman-temanku yang sangat ku sayangi. Tisu. Harapanku ya kita tetap solid ya kan. Amin. Pendeta Agnes juga, Pendeta Dedi dan Pendeta Arim. Ya, kita tetap solid dan harapannya ke depan bisa lebih banyak lagi hal-hal kreatif yang bisa kita Lakukan tampilkan bersama ya kan, supaya lebih lagi kehadiran kita itu lebih berdampak. Walaupun jaraknya jauh ya Bang ya, tapi kita tetap boleh jauh, tetap memberikan sesuatu yang kreatif. Asik. Amin. Aktif dan kreatif. Tahun lalu buah Natal satu rumah ya. Oh iya. Iya. Oh. Tahun ini apa kita? Kado Natal ya, Iya. kado Natal kita tahun lalu kita ada ini ya, Renovasi rumah di mudah-mudahan tahun depan ada lagi secerca harapan yang bisa kita bisa kita lakukan. lakukan bersama. Amin. Amin. Ya silakan Bang Roland. Mungkin itulah yang saya bilang, akhir kata saya ucapkan Selamat Natal. Sampurasun. Ada yang mau ditambahkan lagi? Itu Bang tadi. Raja tadi mau silakan. Apa lagi nih? Harus diawali dan diakhiri oleh Bang Raja. Astaga. Silakan Bang Raja. Oke. Iya, jadi terima kasih untuk Aku suara Bang Raja ini teman-teman begitu semua. senang aku dengarnya. Silakan Bang. Iya, buat teman-teman Mas Apot juga, terima kasih sudah memberikan kami semangat juga untuk bisa terus berkarya. Dan saya juga kemarin ketemu sama seorang jemaat gitu ya. Dia katakan begini, pendeta yang rajin ikut sama Mas Apot ya? Iya, gue bilang gitu. Kok tahu gitu kan? Iya, ternyata Jadi saya artis dong. iya, katanya dia suka nonton. Ceweknya. Iya ya, Inang, suara Inang. Terus nggak hanya ibu-ibu sih yang suka ya, bapak juga banyak yang suka. anak-anak muda juga. Anak-anak muda juga banyak yang suka. Iya. Jadi artinya teman-teman juga ternyata punya dampak yang baik juga bagi kami, dan kami juga terus memohon juga dukungannya supaya Mas Apot juga terus semakin menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Dan kiranya dalam Natal ini kita tetap menjadi berkat. Ya, saya sering katakan juga kepada teman-teman, kepada jemaat bahwa Natal itu jangan hanya kita berpesta di dalam gereja, tapi kita juga bisa memberikan ya tadi itu tanda kasih kepada orang lain. Ya, terima kasih juga untuk jemaat-jemaat, teman-teman yang masih mau berbagi, masih mau mengunjungi yang sakit atau mengunjungi teman-teman keluarganya, dan biarlah melalui kegiatan itu Roh Kristus, Roh Tuhan Yesus itu selalu menaungi kita semuanya. Amin. Oke, Merry Christmas untuk kita semuanya. Berarti kita ngucapin selamat Natal dong sama kawan-kawan Mas Apot ya? Gak usah lah. Iya. Nggak usah lah ya? Ini Bikin Bang, kata-katanya Bang. Bang Rolandi, tadi Bang Rolandi ngusulin Bang saya aja. Rolandi. Orang dia mengusulkan Tim pengarah Bang, tim Ini Bang pengarah. Rolandi sekarang. kalau secara dari kamera yang cocok itu Bang Adrian Center. Oke. Gitu ya. Jadi iyalah Bang. Cepat. Udah Oke, cantik ini aku. kami tim Mas Apot
mengucapkan selamat Natal untuk semua Sobat Masapot yang sudah setia menyaksikan podcast maupun tayangan-tayangan yang diproduksi oleh tim Masapot. Semoga boleh menjadi berkat, dan khususnya di momentum Natal ini kami tim Masapot mengucapkan selamat Natal, selamat menikmati Natal, dan selamat merayakan Natal di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, dan biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Natal selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mohon maaf Amin. kami tim Masapot bila belum menyajikan tayangan yang sempurna ataupun hal-hal yang lebih besar lagi. Besar harapan kami dukungan dari seluruh Sobat Masapot dimanapun berada agar tetap mendukung podcast ini sehingga boleh menjadi berkat dimanapun podcast ini ditayangkan di platform media sosial. Jadi kami semua mengucapkan Termasuk juga di sini. Selamat hari dan keliru kali nggak kompak kita. Kami yang di sini bersama dengan sebutkan. Oke. Oh, yang tidak ada ya. Baik, Kami ulangi ya. nanti bisa diedit ini kan? Gak usah jadi. Bagus deh, ini yang lucu. Jadi Yang natural kita. kami di sini, Siapa yang di sini? saya Pendeta Andrian, Pendeta Raja, Pendeta Rolandi, Pendeta Hendrik, Pendeta Yeni, dan teman kami yang tidak bisa hadir di sini, Pendeta Dedi, Pendeta Agnes, dan Pendeta Rim, mengucapkan Selamat Natal Dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Holas. God bless. Holas. Doa Kak, doa Kak. Oh ya, ya. berdoa. Ditutup doa oleh Bang Adrian. Mari kita berdoa. Pada kesempatan ini Tuhan, kami tim Masapot menyapa sobat-sobat Masapot yang setia dari awal tahun hingga Desember ini Tuhan, boleh menyaksikan tayangan-tayangan Masapot dengan harapan setiap tayangan boleh menjadi berkat, dan khususnya di momentum Natal ini Tuhan, biarlah sapaan kami boleh menyapa setiap sobat Masapot sehingga sukacita Natal boleh dirasakan, boleh dihayati di tengah-tengah kehidupan jemaat dan juga kehidupan sobat Masapot dalam dinamika pergumulan hidup mereka. Di sini kami Tuhan, tim Masapot, kiranya Tuhan selalu memberkati kami dengan kebersamaan, kesehatian kami sehingga kami boleh Tuhan pakai lagi untuk memberikan yang terbaik, berkat bagi setiap orang-orang yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah karya-karya yang akan kami hasilkan ke depannya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Episode selanjutnya Di dan Tahun 2025. 2025. 2025. Sehat-sehat. Bye.